Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Kesulitan Belajar. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan mudah dipahami. Konsep dasar kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu bukan berarti anak bodoh atau malas. Ini adalah kondisi ketika seorang siswa mengalami hambatan dalam proses belajarnya. Hambatan itu bisa terjadi saat dia mencoba menangkap informasi dari guru, saat dia mencoba mengolah informasi itu di dalam pikirannya, atau saat dia hendak mengungkapkan kembali apa yang sudah dia pelajari. Akibatnya hasil belajarnya tidak sesuai dengan kemampuannya yang sebenarnya dia memiliki. Misalnya anak yang sebenarnya pintar tapi nilainya jelek, bukan karena dia tidak bisa, tapi karena ada sesuatu yang mengganggu jalannya belajar. Kesulitan belajar ini sifatnya spesifik, artinya tidak semua pelajaran pasti sulit. Bisa jadi anak kesulitan di matematika, tapi di bahasa Indonesia dia hebat. Jadi kita tidak boleh langsung mencap dia bodoh. Karakteristik siswa yang mengalami kesulitan belajar, ciri-cirinya cukup kelihatan kalau kita perhatikan saksama. Pertama, prestasi belajar rendah. Dan penting rendah itu tidak sesuai dengan kapasitas otaknya. Misalnya, anak dengan IQ normal atau di atas rata-rata, tapi nilainya selalu di bawah teman-temannya. Keduanya, dia lambat dalam memahami pelajaran. Ketika guru menjelaskan, dia butuh waktu lebih lama untuk menangkap, maksudnya dibanding teman sekelas. Ketiga, dia sering membuat kesalahan saat mengerjakan tugas, bahkan untuk soal yang sebenarnya sederhana. Keempat, dia sudah mengikuti instruksi guru. Ketika guru memberikan perintah bertahap, misalnya buat garis, lalu tulis nama, lalu warnai, dia sering terlewat satu atau dua langkah. Ciri-ciri ini penting diketahui agar guru, orang tua tidak langsung marah atau menyalahkan anak, tapi justru mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. 2 faktor penyebab kesulitan belajar. Penyebab dibagi menjadi besar di dalam dirinya siswa internal dan dari diri siswa eksternal. Keduanya saling berkaitan. Faktor internal dari dalam diri siswa, inteligensi atau kecerdasan memang memengaruhi daya tangkap siswa. Anak dengan inteligensi di bawah rata-rata akan lebih lambat memahami pelajaran yang abstrak. Tapi perlu diingat, inteligensi bukan satu-satunya penentu. Ada anak dengan inteligensi rata-rata, tapi karena rajin dan strategi belajarnya bagus, dia bisa mengatasi kesulitan. Jadi inteligensi ini seperti modal dasar, tapi dasar menggunakannya lebih penting. Yang kedua itu minat belajar. Minat itu seperti anak magnet. Kalau anak tertarik pada suatu pelajaran, otaknya akan lebih mudah menerima informasi. Sebaliknya, kalau dia bosan atau tidak suka, maka materi terasa berat dan membingungkan. Minat yang rendah membuat anak itu tidak fokus, sering melamun, dan akhirnya sulit paham. Minat bisa tumbuh kalau orang tua mampu mengaitkan pelajaran dengan hal yang disukai anak. Yang ketiga itu motivasi belajar. Motivasi adalah dorongan untuk belajar. Ada motivasi dari dalam, misalnya ingin pintar, ingin naik kelas, dan diri luar, misalnya pujian, hadiah. Kalau motivasi rendah, anak malas bergerak, malas membaca, malas mengerjakan tugas. Akibatnya dia tertinggal dan semakin sulit mengajar materi. Motivasi ini harus dijaga terus, jangan sampai padam. Yang keempat itu kondisi fisik. Tubuh yang sehat sangat memengaruhi konsentrasi. Anak yang kelelahan karena kurang tidur, atau anak yang punya gangguan penglihatan atau rabun dan pendengaran yang kurang dengar akan mengalami kesulitan yang tidak terlihat. Misalnya anak rabun tidak bisa melihat tulisan di papan tulis, tapi dia mau bilang, jadi dia anak itu diam dan tidak paham. Gangguan fisik seperti ini sering luput dari perhatian guru dan orang tua. Faktor eksternal dari luar diri siswa. Yang pertama itu keluarga.
Keluarga adalah lingkungan pertama anak. Kalau orang tua sibuk, kurang memperhatikan, atau tidak pernah menanyakan pelajaran, anak merasa tidak didukung. Selain itu, suasana rumah yang gaduh, tidak ada meja belajar, atau sering terjadi pertengkaran orang tua bisa mengganggu konsentrasi anak saat belajar di rumah. Padahal belajar tidak hanya sekolah, tetapi juga di rumah. Yang kedua itu lingkungan sosial. Teman sebaya punya pengaruh besar, terutama di usia remaja. Kalau anak bergaul dengan teman-teman yang malas belajar atau suka bolos, lama-lama dia ikut-ikutan. Sebaliknya, kalau teman-temannya rajin dan saling mendukung, maka semangat belajarnya juga meningkat. Pergaulan yang kurang baik bisa membuat anaknya kehilangan fokus pada pelajaran. Yang ketiga itu di sekolah. Di sekolah, faktor yang memengaruhi adalah cara guru mengajar, kurikulum yang padat, dan kurangnya perhatikan terhadap perbedaan kemampuan individu siswa. Guru yang mengajar dengan metode menonton, misalnya hanya ceramah terus-menerus, membuat anak cepat bosan. Kurikulum yang terlalu berat juga membuat anak kewalahan. Selain itu, guru sering mengajar dengan kecepatan yang sama untuk semua siswa. Padahal setiap anak punya kecepatan belajar yang berbeda-beda. Keempat itu fasilitas belajar. Fasilitas di sini termasuk buku, alat peraga, laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang nyaman. Kalau sekolah kekurangan sarana, anak kesulitan untuk mempraktikkan teori. Misalnya pelajaran IPA butuh alat percobaan, tapi tidak ada, maka anak hanya membayangkan itu sulit. Fasilitas yang memadai sangat membantu pemahaman anak. Yang terakhir itu kesimpulan. Kesulitan belajar bukanlah kesalahan siswa semata, ini adalah masalah yang rumit. Karena penyebabnya banyak dan saling berhubungan. Bisa berasal dari dalam diri, bisa juga ikut dari luar. Karena itu tidak boleh ada pendekatan yang kasar atau menghakimi. Orang tua, guru, dan teman-teman harus saling bekerja sama untuk menemukan akar masalahnya. Pemahaman yang baik tentang pengertian, ciri-ciri, dan penyebab kesulitan belajar adalah langkah awal yang sangat penting. Dan tahu penyebabnya, kita bisa menentukan tindakan yang tepat. Misalnya, kalau penyebabnya fisik, kita bawa ke dokter. Kalau penyebab metode mengajar, guru bisa mengganti gaya mengajarnya. Kalau penyebabnya motivasi, orang tua bisa memberi dorongan lebih. Tujuannya satu, agar setiap bisa belajar dengan nyaman dan mencapai hasil sesuai dengan potensi terbaiknya, karena setiap anak itu unik dan punya jalan belajarnya masing-masing. Tugas kita adalah membantu mereka menemukan jalan itu, bukan memaksa mereka berjalan di jalan yang sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.